leluhur tua. Aku Lin Waning, lagi miskin. Sekarang aku bahkan tidak bisa makan. Kalau kau beneran berwujud sakti ya, berkati aku biar aku kaya. Leluhur tua. Aku tidak sedang bermimpi kan? Leluhur tua memberimu sepasang mata surga. Dengan mata surga ini, kamu tahu nilai semua benda. Rasanya ada seberkas cahaya masuk ke mataku. Kue ini aku beli 18 yuan. Jeruk ini aku beli 13,8 yuan. Aku bisa lihat harga benda ini? Benar sekali. Begitu mata surga dibuka, nilai segala benda bisa terlihat sepenuhnya. Pasti bisa membuatmu menghasilkan banyak uang. Gunakan mata surga ini dengan baik. Pulihkan kejayaan keluarga Lin. Jangan mengecewakan harapanku. Terima kasih banyak, leluhur tua. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan mengecewakan kasih sayangmu yang besar kepadaku. Tunggu dulu. Pot jelek ini 100.000 loh. Aku ambil ember bekas bakar kertas. Ternyata ini barang antik. Ya ampun, setelah sembahyang, aku jual ini. Terima kasih, leluhur tua. Leluhur tua, Anda sangat baik. Halo, Nona cantik. Lihat antik ini. Mau diterima? Ya ampun, apa sih barang ini? Jorok banget. Ini baskom besi bakar kertas. Pasti tidak bisa bersih dong. Baskom besi ini dijual? Gila karena miskin banget ya. Iya, aku miskin. Aduh, adik kecil, lebih baik kamu bawa pulang saja. Barang ini loh, tidak ada harganya. Kalau dijual ke tukang loa, tidak laku sampai 1 yuan pun. Loh kak, lihat baik-baik dong. Barang antik ini pasti 100.000. Udah, cepat bawa pergi. Barang kamu ini jorok banget. Kak. Coba lihat deh, ada apa? Berisik banget teriak-teriak. Lagi apa sih ini? Berisik apa sih? Ada apa? Bos, gadis kecil ini tidak waras. Ambil besi, katakan antik. Kalau begitu, karena kamu bosnya, pengalamanmu sangat banyak. Coba lihat barang antik saya dong. Ya, oke. Wah, baskom besi ini ada yang istimewa. Ini adalah Gucci Kekaisaran Qing. Benar-benar barang antik. Baskom ini kotor sekali. Baskom besi yang hitam legam. Ternyata barang antik ya? Tentu saja, saya tidak akan menipu kalian. Besi baskom ini cuma 10.000. Hahaha, gadis kecil ini umurnya belum besar. Kamu sangat paham ya. Harga barang antik ini kira-kira memang segitu. 100.000 yuan. Kami terima ini. Wah, bagus sekali. Jangan. Taruh saja di situ. Pegang. Oke. Sudah. Ayo transfer uangnya. Alipay masuk 100.000 yuan. Dengan mudah dapat 100.000. Pemberian leluhurku. Mata dewaku hebat sekali. Anugerah leluhurku. Mata tembus, pandangku hebat banget. Aku harus membalas budinya dengan baik. Dulu untuk leluhur pakai dupa murah. Aku beli barang mewah untuk leluhur. Halo, aku mau beli dupa dan kertas uang bagus. Oh, mau yang paling bagus? Iya, harus yang paling bagus. Baik, tunggu sebentar ya. Aku ambilkan dulu. Oke. Toko ini kelihatan sangat megah. Lihat dulu dupa mereka. Berapa harganya kertas uangnya? Dupa harganya 300 yuan. Pembakar dupa harganya 500 yuan. Ini adalah 2 diikuti 50 ya. Ya ampun, ini 1,2 juta yuan. Vas ini ternyata barang antik. Nilainya 1,2 juta yuan. Ini dupa yang kamu minta. Dan juga kertas uangnya. Kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kakak, vas belakang itu berharga mahal. Vas ini hanya untuk dekorasi toko. Kira-kira cuma 100 yuan doang ya. Kalau gitu aku bisa beli vas bunga itu ya. Aku butuh vas bunga seperti ini. Tapi ini barang bos kami. Aku tidak punya wewenang untuk memutuskan. Kak, tolong tanyakan ke bosmu ya. Aku beneran suka banget sama itu. Ya sudah, aku pergi cari bos kami untuk nanya buat kamu. Vas ini nilainya 1,2 juta. Aku beli ini, untung besar. Hehe. Halo, aku pemilik toko ini.
Vas yang kamu mau beli itu, saya beli di mall dengan harga 200 yuan. Meskipun tidak mahal, tapi sudah setahun di toko. Aku udah sayang sama dia. Aku bersedia bayar 1000 yuan. Ah, Vas bunga biasa-biasa aja ini. kamu mau beli 1000 ya? Kalau kamu memang mau, kamu juga bisa beli di mall. Vas bunga di mall, vas bunga toko kami beda loh. Bos, vas ini juga dibeli di mall kan? Sini kamu. Biarkan dia jadi orang bodoh. 1000 yuan, ambil saja. Aku peringatkan ya, jangan bikin masalah buat aku. Jangan beli, kau akan kena. Baik, bos. Woi, bos, vas bunga milikmu ini masih dijual tidak? Aku benar-benar sangat suka ini. Jual, jual, jual. 1000 yuan. Jual sekarang juga. Wow, kali ini benar-benar untung besar. Aduh, sup ini awalnya bersih. Salah adik kecil itu. Ah, kamu lagi. Hei, gue nih datang lagi. Jual barang antik nih. Datang lagi, jual barang antik ya. Tunggu, gue cari bosnya dulu. Bos Jen, Lo baru aja pergi sebentar. Udah balik lagi. Kenapa beli barang antik lagi? ini barang antik yang bagus. Nilainya lebih dari 1 juta loh. Coba gue lihat. Bagus. Bagus banget. Bagus. Ini adalah foto Bang Cui Qinghua bermotif pemandangan alam. Dibuat masa Kangxi Dinasti Qing. Nilainya sangat tinggi. Kau jual ke toko antik kami. Gua kasih harga yang adil. 1,2 juta. 1,2 juta? Banyak banget ya. Harganya sama seperti yang kulihat. Ternyata toko ini jujur banget. Oke, deal. Uang masuk ke akun Alipay. 1,2 juta yuan. Lo mau ziarah ke makam ya? Aku dapat 1,3 juta hari ini. Ini keberuntungan besar. Harus beli 1 kotak. Ya, memang sebaiknya kita ziarah. Adik, kamu baru dapat barang murah. Berapa harga vas ini? Ini harganya puluhan ribu. 1000 yuan. 1000 yuan. 1000 yuan. Aku beli vas antik 1,2 juta. Kalau penjual vas ini tahu vas ini nilainya 1,2 juta yuan, pasti dia nyesel banget sampai mati. Bos, apakah kalian terima gelang giok? Oh, halo. Iya, kami terima. Beri aku gelang giokmu. Lihat ya. Gelang giok ini. Tolong lihat dong, berapa nilai harganya? Ini palsu, nilainya cuma 500 yuan. Nona, gelang giok milikmu ini. Bukan barang antik. Kualitas gioknya juga jelek. Paling banyak nilainya cuma 500 yuan. 500 sudah cukup. Aku tidak jadi jual deh. Mama, ayo kita jual benda ini. 10 juta yuan. Wah, liontin giok ini nilainya 10 juta. Nona, bolehkah aku melihat liontin giok ini? Liontin giok ini kelihatannya tidak biasa. Nilainya pasti sangat tinggi. Maaf ya. Giok ini dari ayahnya sebelum meninggal. Kami tidak menjual ini. Ayo pergi. Kelihatannya mereka sangat butuh uang. Aku harus ikut lihat. Mungkin dapat giok jutaan rupiah. Bos Chen, saya pergi duluan ya. Uang kembalian kamu. Siapa tahu nanti datang lagi. Simpan ini. Oke. Lu Sukin, suamimu sudah meninggal. Serahkan aset perusahaannya. Padahal kalian ini saudara suamiku. Jangan merebut aset perusahaannya sekarang. Aku kasih tahu kalian. Perusahaan itu aku bagikan sesuai wasiat. Surat wasiat? Coba kamu temukan wasiatnya dulu. Sekarang. Cepat serahkan perusahaan itu ke kami. Kalau tidak, Jangan salahkan kami, oke? Kalian janda sama anak yatim. Ibu, berhenti. Lepaskan dia. Kamu siapa sih? Aku orang baik dan jujur. Kamu tidak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Makasih ya. Kamu orang lewat berani ikut campur urusan keluarga Zhang kami. Kamu tak dengar nama Zhang? Belum pernah dengar sih. Kamu. Kak, jangan buang-buang kata sama dia. Lihat aja aku kasih dia pelajaran. Hei. Aku udah merekam loh. Kalau kalian berani bergerak, tunggu ditangkap. Jangan recam.
kami bukan orang jahat. Jangan tertipu oleh mereka berdua yang tampak sangat memelas. Mereka ingin ambil harta perusahaan saudaraku. Kalianlah orang jahatnya. Dia bikin papa mati. Ganggu mama. Hei anak kurang ajar. Apa yang kamu omongin? Apa yang kamu mau lakukan? Jangan nindas anak kecil. Kakak kami tinggalkan wasiat buat kami. Perusahaan ini untuk kami berdua. Omong kosong. Nama saya di surat wasiat. Surat wasiat itu malah kalian sembunyikan. Menyembunyikan surat wasiat? Oh, ternyata surat wasiat itu dia sembunyikan di dalam baju. Wanita brengsek. Kalian gak punya surat wasiat, cepat serahkan perusahaan itu ke kami. Siapa bilang mereka tak punya wasiat? Surat wasiat itu sekarang ada di saku kamu. Apa yang kamu omong kosongin? Cari tahu, itu bohong. Kamu tertulis jelas di atas kertas putih. Harta warisan untuk ibu dan anak. Jangan ganggu lagi. Aku laporkan polisi. Kakak kedua sudah memberitahumu hancurkan wasiat. Kamu malah ngeyel mau nyimpen. Sekarang gimana? Gadis kecil, jangan ikut campur. Kamu harus bayar harganya. Di siang bolong terang benderang. Di dunia yang adil, apa hargamu? Jangan pergi. Aku laporkan polisi. Kamu tunggu aja. Ini aku kembalikan ke kalian. Kalian harus simpan baik-baik. Setelah suamiku meninggal dunia, kami terdesak oleh kedua bersaudara ini. Kalau nggak ketemu kamu hari ini, kami nggak tahu harus berbuat apa. Kakak, terima kasih banyak. Kamu cantik banget dan juga sangat mampu. Anak kecil ini pandai banget ngomongnya. Adik, kamu udah bantu kami sebesar ini. Aku harus berterima kasih dengan layak. Kalau nggak, hati kami nggak tenang. Nah, bisakah kamu jual giok ini padaku? Kamu mau ini? Ini tidak bisa dijual. Baik. Tapi aku bisa memberikannya kepadamu. Baik. Xiaoyu, kita berikan giok pada kakak? Boleh. Aku juga berterima kasih kakak. Baik sekali. Sini. Ayo kakak. Ini hadiah dari ayahku. Sekarang ini untukmu. Terima kasih sudah membantu kami. Giok liontin ini sebenarnya sangat berharga. Hei, ambil saja. Kami memberikannya kepadamu dengan sukarela. Karena ada kamu, aku baru ambil perusahaan suamiku. Hari-hari ke depan, aku akan mengelolanya dengan baik. Membesarkan putri kami sampai dewasa. Xiaoyu, selamat tinggal ya kakak. Selamat tinggal, kakak. Selamat tinggal. Ayo, kami pergi duluan ya. Ya. Dapat untung 10 juta dan sekaligus membantu mereka. Bagus sekali. Hei bos. Hei, tebak kapan dia kembali? Seharusnya sebentar lagi lah. Hanya berharap dia nanti kembali membawa barang antik lagi. Mana mungkin. Bos Chen, cepat lihat barang antik ini. Ah bos, lihat, kan aku bilang tidak salah. Kamu ternyata secepat ini sudah membawa barang antik lagi. Hei. Ini bukan giok mereka. Betul, tadi aku membantu mereka sebuah bantuan yang sangat besar. Lalu mereka memberikan giok ini kepadaku. Kamu beruntung banget, kakak mau lihat. Oh. Ini giok Phoenix putih berwarna ungu. Ini ukiran giok Han yang berharga. Nilainya 10 juta. Kalau kamu mau menjualnya, uang toko saya tidak cukup banyak. Hanya bisa membantu kamu menghubungi pembeli. Bantu aku beli dari Tuan Chen. Kebetulan aku kenal seorang teman, Tuan Hong dari Hong Shanxi. Dia sangat suka mengoleksi barang antik. Sekarang aku antar kamu ke sana. Seharusnya bisa terjual seharga 10 juta. Baik. Ini, kamu simpan dulu. Dapat 10 juta lagi. Adik kecil, kamu hebat sekali. Kamu terlalu memuji. Nanti saat kita pergi, jangan lupa bawa barangmu ya. Aku hampir lupa barang tua ini. Jangan marah ya, jangan marah. Taruh di sini, aku kembali ambil. Ayo, pergi. Halo, kalian berdua ada janji? Saya Chen Jinsheng. Saya kenal dengan Tuan Hong kalian. Kamu langsung beritahu dia, saya datang mencarinya. Baik, tunggu sebentar. Saya tanya dulu ke Tuan Hong. Oh, Nona Lee. Tuan Hong di perusahaan ini adalah pembeli yang saya perkenalkan kepadamu. Tuan Hong suka koleksi barang antik. Dia pasti akan membelinya. Siapa yang suruh kalian masuk? Cepat pergi keluar dari sini. Kamu siapa? Bahkan aku pun tidak kamu kenal. Kamu masih datang ke kantor kami? Aku adalah Kapten Satpam. Khusus menghalangi orang tak seharusnya masuk. Kamu tahu kami siapa? Berani usir orang begitu saja? Seluruh badan pakai baju murah. Tidak ada merek mewah di tubuhnya. Orang macam apa kalian bisa? Orang dengan status sepertimu sama sekali tidak seharusnya masuk. Silakan ke sini. Kalian berdua. Bos, kami ingin bertemu kalian. Bos kalian lebih tinggi dari Kapten. Dia tidak mengizinkan kami menemui dia. Kamu lapor dulu ke dia ya. Ada apa ini? Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa. Mulutku emang bermasalah. Kalian lanjut ngobrol, lanjut aja. Aku pergi duluan. Maaf, saya sampaikan ke Pak Hong. Ya, perusahaan kalian tingkatkan pelatihan deh. Jangan menilai dari penampilan, supaya tidak menyinggung tamu penting. Benar kata Anda, silakan ke sini. Nona Lin, silakan. Kasihanilah saya dong. Tolong bayar gaji saya ya. Bos, orangnya sudah kubawa ke sini. Kalian ngobrol aja. Hahaha. Pak Wang, Bos Chen, apa yang membawamu ke sini? Siapa gadis kecil ini ya? Ini adalah Nona Lin. Nona Lin jual antik. Barang antik jenis apa? Cepat tunjukkan ke saya. Barang bagus sekali. Ini benar-benar barang yang sangat bagus. 10 juta ya, saya beli. Wang Wu ambilkan uangnya. Aduh. Ya, 10 juta sudah di tangan. Aku jadi jutawan sekarang. Haha, Pak Hong memang dermawan. 10 juta langsung dikasih aja. Saya paling suka barang antik. Giok ini yang terbaik di koleksi antikku. Jangan pelit sama sekali ya. Pak Hong, bolehkah kasih gaji saya? Para pekerja tunggu gaji mereka dibayar. Gaji Tuan Hong tertunda setengah tahun. Para pekerja menunggu gaji dan makan. Kamu tidak bayar gaji 500.000. Kami bahkan tidak punya makanan. Apa yang terjadi ini? Pak Hong berbisnis property. Bisnis sekarang sulit dijalankan. Uang kurang, gaji pekerja tertunda. Ini tukang kontraktor sudah lelah datang untuk menagih hutang. Kalau benar-benar tidak punya uang, barang antik seharga 10 juta, masa bisa dibeli langsung gitu aja? Dia tidak mau memberikan nama. Wang Yiqiang, kapan saya bilang tidak mau? Aku suruh ambil antik kan? Pak Hong, itu barang antik apa? Jangan bercanda deh sama saya. Antikku tak seharga jutaan. Pilih saja satu, jadi ganti rugi gaji kalian. Apakah tidak sampai 1 juta atau tidak berharga sama sekali? Aku cek apakah dia jujur. Ternyata semuanya palsu. Aku tahu Tuan Hong ini sebaik itu. Tunggu, ternyata ada satu yang asli. Nilainya 100 juta yuan. Suruh kamu pilih, malah nggak mau. Kalau gitu aku pilihkan satu untukmu. Wang Wu, kamu pergi ambil. Vas bunga itu berikan ke dia. Baik, Pak Hong. Aku nggak mau barang antik. Aku mau gajiku. Wang Wu, kalau dia nggak terima, kamu lepasin aja. Nanti kalau jatuh dan pecah, bukan aku yang berutang gaji padanya. Tapi dia yang harus bayar aku. Baik, Pak Hu. Ya. Kaan. Barang palsu 300 yuan mau ganti gaji 500.000. Pak Hong ini jahat banget. Sudah, semua hutangku padamu udah lunas. Pergi sana kalau kamu masih nggak mau pergi. Aku panggil, satpam usir kamu keluar. Kami nggak mau orang ini. Aku cuma mau uang. Kenapa vas bungaku ini bernilai jutaan? Kamu malah meremehkannya. Benar-benar kurang wawasan. Pilih satu lagi di ruangan ini. Gua rasa Bos Hong nggak sadar. Lukisan itu bernilai 100 juta. Aku beli ini dengan harga murah. Bang, kamu pilih lukisan itu lalu jual ke aku. Aku kasih gaji 2 kali lipat. 1 juta. Beneran loh. Nona kecil. Apa maksudmu sih? Berani bela orang lain. Aduh, Pak Hong, aku dapat 10 juta darimu. Masa nggak kasih tanda apa-apa? Karena bang ini nggak pergi terus. Ya udah, aku bantu kamu selesaikan. Nona kecil ini cukup paham situasi. Iya, cepat pergi. Pilih yang di atas lemari. Lukisan kaligrafi itu. Iya, oke. Ini? Bukan. Yang samping. Ini. Ini dia. Hey. Tunggu. Aduh, ketahuan dia. Aku ingat beli ini di kios dulu. Harganya cuma 100 yuan. Sudah diverifikasi oleh ahli. Bukan barang antik. Ini palsu. Kasihkan saja ke dia, oke? Tuan Hong. Oke, sudah selesai pilih barangnya. Sisanya kamu urus ya. Untung dia tidak tahu nilainya. Kalau dia tahu nilai aslinya, pasti tidak akan memberikannya. Ayo jalan, kita bicara di bawah. Tuan Huang, saya tidak mau ganggu kamu lama-lama. Permisi dulu. Gadis kecil itu berkata, baik, 1 juta beli lukisan saya. Kamu tidak boleh ingkar janji ya. 1 juta sudah ditransfer. Coba kamu lihat. Aduh, terima kasih banyak. Gadis kecil, kamu selamatkan nyawaku. Saya bersujud kepadamu. Jangan sujud. Aku tidak memberi kalian uang cuma-cuma. Mana barang antik yang tadi dipilih? Saya membelinya dengan 1 juta. Barang antik itu. Barang antik apa? Iya. Ini barang antik.
antik senilai 100 juta akhirnya didapat. Hei, Ternyata kamu menginginkan lukisan ini ya? benar. Ini dia. Ayo pergi. Hei. Ini memang kelihatan barang antik tua. Tapi aku ragu usia dan nilainya. Kamu yakin ini bernilai 100 juta? Aku yakin ini bernilai 100 juta. Aduh, maaf. Kemampuanku terbatas. Aku benar-benar tidak bisa menilainya. Aku coba toko antik lain. Jangan dong. Ayahku Chen Wenhua, ahli penilai terkenal di industri ini. Ia pasti bisa menilainya. Oke, ayo. Kita pergi cari ayahku. Ayah, cepat lihat ini. Lukisan dan kaligrafi ini. Gadis ini bilang nilainya 100 juta. Aku tidak bisa menilainya loh. Buka biar aku lihat. Oke. Oke deh. Ini benar-benar barang bagus banget. Kamu beneran lihat itu ya? Ini karya asli Qiu Ying, pelukis dinasti Ming, lukisan musim. Lukisan ini sangat halus dan detail. Tokoh-tokohnya terlihat sangat hidup. Dan masih terjaga dengan sangat sempurna. Benar sekali. Nilainya 100 juta. Ini beneran bernilai 100 juta. Kamu tidak salah lihat kan? Mana mungkin aku salah lihat. Tapi kamu nih, kemampuanmu belum cukup mahir. Kamu harus lebih banyak latihan. Iya. Oh, siapa nama gadis ini ya? Halo, nama saya Lin Wanning. Nona Lin, kemampuan penglihatanmu luar biasa banget. Aku teliti ini puluhan tahun. Lihat harta, perlu diperiksa dulu. Pak Chen terlalu memujiku. Aku cuma beruntung saja. Hai, Nona Lin, lukisan ini saya sangat menyukainya. Saya beli 100 juta. Aku transfer uangmu sekarang juga. Oke, tidak masalah. Wah, orang tua. Kamu kaya banget. Leluhur tua, terima kasih atas tianyanmu. Aku dapat 100 juta sehari. Aku tak akan kelaparan lagi. Leluhur tua, kalau kau kesulitan di bawah tanah, katakan saja padaku. Aku akan berikan banyak uang kertas. Leluhur tua. Kesulitan hidup? Kau pikir aku miskin? Sekarang, aku juga dapat banyak uang. Bukankah ini karena aku yang kasih? Mata surga milikmu. Iya. Untung ada leluhur tua. Lihat, aku belikanmu dupa. Uang kertas terbaik. Bagus. Kesalahanmu ini lumayan patut dipuji. Aku akan bantu kamu sekali lagi. Leluhur tua. Bukankah kau sudah memberiku mata surga sebelumnya? Sekarang ini dibuka lagi sekali? Bukan. Ini untukmu. Oh, sekarang disebut night level. Mata surga ini bisa di-upgrade juga. Aku sekarang paling hebat ya. Aduh, mata langit bisa apa saja. Kemampuan mata langitmu masih jauh. Sekarang mata langit kamu bisa lihat hal jauh ribuan kilometer. Walaupun jaraknya sejauh apapun, kamu bisa lihat dengan jelas. Bukankah itu mata ribuan li? Betul, itu adalah mata ribuan li. Lin Wanning, gunakanlah dengan baik. Terima kasih banyak leluhur tua. Aku akan berikanmu persembahan setiap hari. Lin Wanning, sudah waktunya bayar sewa rumah. Kamu sudah menunggaknya sampai 3 hari. Mau menghindar bayar hutang ya? Aduh, lagi sarapan pagi ya? Kenapa teriak-teriak sih? Sekarang aku ini sudah punya harta miliaran loh. Gak akan kurang bayar sewa rumahmu. Aduh, jangan mimpi siang bolong deh. Masih ngaku punya harta miliaran? Menurutku kamu. Aku bahkan tidak punya 30 yuan. Cepat bayar sewa rumah sekarang. Kalau tidak, kemasi barangmu dan pergi. Rumahku harus disewakan. Punya uang nggak? Sekarang kamu bisa diam kan? Aduh, Nona Lin. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan harta ya? Kamu harus bilang kamu kaya duluan. Aku nggak terlalu panik loh. Rumahmu yang begini, aku sudah lama tidak mau menyewa. Mulai hari ini. Aku akan pindah keluar. Jangan ganggu aku lagi. Aduh, jangan begitu Nona Lin. Lihat, rumahku sangat bagus, murah dan praktis. Sekarang kamu tahu aku kaya. Sekarang baru bersikap sopan? Sudah terlambat? Aduh. Hei, apa yang kamu lakukan? Uang sewa rumahnya hanya 500. Sisa uangnya tetap milikku. Aku tidak mau memberimu lebih. Minggir. Aduh. Kalau tahu dia kaya banget, aku tidak akan terlalu keras padanya. Aduh. Mulut sialanku ini. Aduh.
Aku sudah kaya sekarang. Harus cari villa besar. Aku cari villa besar di mana ya? Ketemu. Halo, permisi. Villa ini dijual? Jual. Pasti dijual. Saya sendiri manajer penjualannya. Halo, halo. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, harga villa ini berbeda dari yang lain. Harganya memang berbeda. Biar saya lihat berapa harganya. 100 juta. Sebuah villa ternyata bisa seharga uang sebanyak itu. Uang saya tidak banyak kalau harganya terlalu mahal. Saya cari tempat lain saja. Bukan mahal, malah murah. Lebih murah dibanding villa lainnya. Hanya 3 juta. Villa 1 miliar hanya 3 juta. Beli langsung untung besar. Ayo saya ajak Anda masuk. Boleh dong. Nona Lynn, villa ini Anda sudah lihat sendiri. Sangat bagus. Cuma harganya rendah. Harga rendah bukannya hal yang bagus? Aduh, bos kami tidak boleh bicara. Anda lebih baik pertimbangkan dengan matang. Villa ini sudah saya pesan lama. Wang Zijie. Kenapa kamu bawa orang lain datang? Tuan Liu, pesananmu cuma lisan. Belum membayar uang muka. Jadi tidak sah sama sekali. Gadis kecil. Saya sarankan kamu segera pergi. Villa ini loh. Sangat aneh dan menyeramkan. Berhantu. Bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Benar. Di tempat lain sinyalnya bagus-bagus saja. Hanya di sini tidak ada sinyal. Semua cara tetap tidak bisa diperbaiki. Sinyalnya buruk. Siapa tahu ini dibuat-buat oleh manusia. Jangan omong kosong di sini. Pergi sekarang. Dia merasa bersalah. Ternyata ada yang main curang. Saya coba lihat. Apakah saya omong kosong atau tidak? Lihat apa yang tersembunyi di sana. Benar saja, sinyal buruk itu sama sekali bukan karena berhantu. Ada orang sengaja pasang pengganggu sinyal. Liu Hu, kau yang membuat onar. Kamu beli villa murah ya? Bahkan menggunakan cara licik seperti ini. Bukan saya. Saya tak tahu ini. Masih mau berkilah ya? Cek kapan kamu datang ke villa dan kapan sinyalmu hilang. Kita sudah bisa tahu kebenarannya. Liu Hu, jangan pura-pura. Ayo kita kabur. Ci. Nona Lynn, terima kasih atas bantuannya. Sebagai tanda, terima kasih. Jual villa ini seharga 3 juta. Sama sekali tidak akan menaikkan harga. Baik, deal. Bahkan kalau ini tidak berhantu, villa ini nggak mungkin 1 miliar. Biarkan aku melihat lebih teliti lagi. Apa penyebabnya? 5 juta. 20 juta. 60 juta. Ternyata villa ini penuh barang antik. Aku kaya raya. Bagus sekali. Halo. Tuan Chen, kali ini barang antiknya agak banyak. Mohon Anda datang ke sini sebentar. Baik. Ya Tuhan. Luar biasa bagus. Untung 5 miliar lagi. Gampang banget. Mata ajaib leluhurku sangat berguna. Hei, kamu tidak minta maaf. Aku lagi teleponan. Wajar kalau nggak perhatiin jalan. Itu kamu yang nggak menghindar. Salah siapa coba? Kamu. Semua barangmu palsu. Kamu bilang cincin ini berlian warna. Nilainya 3 miliar. Padahal ini cuma plastik doang. 300 juta. Tunjukkan. Nilainya 3 miliar. Bener, ini bukan palsu. Jangan jelasin lagi. Aku gak mau denger. Jelasin ke... Tunggu. Kamu mau ngapain? Aku udah bilang, kamu yang salah. Kena tabrakku. Jangan minta maaf. Bayar ganti rugi. Gak masuk akal banget. Tunggu, aku kasih kamu pelajaran. Hei kak. Sayang banget kalau dibuang. Jual aja cincin ini ke aku. Cincin plastik doang juga mau. Dia belum pernah lihat barang bagus. Gak punya wawasan banget. Kamu mau berapa harganya? 100 yuan boleh nggak? Cuma 100 doang? Ini terlalu sedikit banget. Aku cuma punya uang tunai. Sudahlah. Anggap aja memanfaatkan barang bekas. Ini. Hei. Jangan gitu. Hati-hati jatuh ke selokan terus hanyut. Plastik ini bahkan tidak tertarik magnet. Hilang ya udah hilang aja. Intan kan bukan besi. Ya jelas, magnet nggak bisa tarik. Kak, lihat. Ini intan asli. Pastinya. Kamu mau nggak aku jual ini buat kamu? Wah. Ini
beneran. Tapi aku nggak sanggup belinya. Kualitas cincin intan ini bagus banget. Dan ukurannya juga besar banget. Nilainya pasti lebih dari 1 miliar. Sayangnya aku nggak punya banyak uang. Apa? Kamu bilang ini asli? Tentu saja benar. Saya bekerja sebagai penilai perhiasan. Tidak mungkin salah. Ternyata ini cincin berlian asli. Aku jual plastik itu 100. Belum tentu. Mungkin mereka berkolusi untuk menipuku. Adik, kalau kamu mau menjualnya, lebih baik pergi ke lelang profesional. Baik, terima kasih. Kamu bilang ada cincin berlian super sempurna. Ini dia. Cincin berlian ini tidak biasa loh, tanpa cacat di seluruh bagian. Cahayanya sangat berkilau indah. Saya perkirakan harganya sekitar 3 miliar. Aku jual ke kalian 3 miliar. Nona, Anda bercanda ya? Kami tidak punya uang sebanyak itu. Maksud saya adalah kalau cincin Anda ini diletakkan untuk dilelang di tempat kami, diperkirakan capai sekitar 3 miliar. Berapa lama waktunya nanti? Lelang terdekat sebulan lagi. Lama sekali. Ini sudah sangat cepat. Nanti aku kirim info cincin berlian. Acara lelangnya bisa maju beberapa hari. Tetap saja terlalu lambat. Kembalikan ini kepadaku dulu ya. Beberapa hari lebih awal, tetap sebulan. Sebulan kemudian, aku lupa total asetku. Uang 30 miliar bukan masalah. Ada apa? Aduh sayang, jangan menangis ya. Jangan emosi dulu. Apapun terjadi, ceritakan padaku. Apa? Cincin berlian yang kubelikan untukmu hilang. Ini aku beli dengan 300 juta. Cincin berlian seharga 3 miliar. Itu yang ada di tanganku kan? Otakmu ngaco sih. Cincinmu masih terpasang baik di tangan, masa bisa tidak ketemu sih? Tuan Lee, tolong kecilkan suaranya sedikit. Oh, maaf. Aku sedang di rumah lelang. Kamu sekarang segera datang ke sini. Tuan Lee, selamat datang kedatangan Anda. Ada yang bisa saya bantu? Daftar lelang kalian bulan depan. Untuk saya lihat. Baik, mohon tunggu sebentar. Aduh, Tuan Lee. Hello, kamu juga belanja ya? Betul. Aku cari barang bagus untuk dibeli. Ulang tahun orang tua di rumah. Oh, Aduh, cincin berlianku 3 miliar loh. Juga buat perayaan ulang tahun. Aku pinjam ke pacarku sebentar. Tidak nyangka wanita itu malah menghilangkannya. Aduh, sekarang benar-benar merepotkan. Hei, Tuan Lee. Aku punya yang hampir sama. Mau lihat tidak? Hei, mirip. Ini terlalu mirip dengan yang sebelumnya. Cincin berlianku itu. Berapa harga yang kamu jual? Saya beli. Karena kamu bilang mirip. Oke, saya kasih harga yang sama. Bagaimana kalau 3 miliar? Baik, Deal? kartu ini punya 3 miliar. Saya beli dari kamu. Cincin berlian ini. Kamu simpan baik-baik ya. Baik. Aduh. Terima kasih sudah bantu selesaikan masalahku. Sama-sama. Itu kan memang cincin berliannya. Aku membelinya seharga 100 yuan. Jual kembali padanya 3 miliar. Ya, dia harus berterima kasih pada aku. Ini udah menipunya habis-habisan. Biarkan dia hitung uangku. Sayang, maafkan aku. Aku tak tahu nilainya. Aduh, kamu buat masalah besar. Cincin itu bukan cuma 3 miliar. Ini hadiah untuk ulang tahun. Kamu malah sampai menghilangkannya. Untung ada nona ini yang membantu. Menjualiku cincin berlian yang hampir sama persis. Kamu kan orang yang beli cincin itu. Apa yang membeli cincin? Dia tahu aku jual cincin berlian. Dia pasti akan membunuhku. Bukan apa-apa. Cuma dia kelihatan mirip salah satu kenalan aku. Oh, aku juga merasa kamu kelihatan akrab. Kalian berdua. Cocok banget ya, ada jodohnya. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Kamu beli cincinnya berapa? Sama kayak cincin yang sebelumnya. 3 miliar. 3 miliar loh. 3 miliar ya. Ambil barang kita, jual ke kita. Ini sama saja memberinya 3 miliar. Hatiku terasa sangat sesak. Aku sesak napas lagi. Kamu tidak apa-apa kan? Aduh. Sepertinya dia agak sulit bernapas. Pak Lee, cepat bawa dia keluar menghirup udara segar. Oh baik, terima kasih ya. Ayo pergi, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, haha. Wanita ini hampir saja dibuat marah meledak oleh 100 yuan ditukar dengan 3 miliar. Untung sangat besar. Leluhur tua, aku datang menemuimu lagi. Terima kasih atas wawasanmu. Sekarang aku semakin kaya. Leluhur tua. Lin Wanning. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Manfaatkan tianmu untuk kebaikan diri sendiri dan tidak melupakan asal-usulmu. Bagus. Aku akan meningkatkan levelnya untukmu lagi.
leluhur tua. Mata surgaku terasa berbeda sekarang. Mulai saat ini, kamu lihat nilai dan masa depan. Malah punya mata tembus pandang. Bisa melihat inti dari segala sesuatu. Wah, Kedepannya harus lebih giat lagi. Cari banyak uang. Bangkitkan kembali keluarga Lin. Jangan menyia-nyiakan takdir. Terima kasih leluhur tua. Waning pasti akan selalu mengingat nasihatmu. Ayo, ayo. Nona kecil, sini lihat-lihat. Ayo, ayo. Beneran bisa melihat bagian dalam batu. Tapi giok ini terlalu kecil banget. Nona kecil, ada yang kamu suka? Harus tegas. Ambil baru bisa kaya mendadak. Berapa harga batu ini? Nggak mahal, nggak mahal. 30.000. Batu kecil ini 30.000 loh. Hei, Nona kecil. Ini bukan batu biasa. Ini batu mentah bisa diambil jade. Asalkan kamu dapat giok berkualitas bagus, langsung dapat keuntungan yang melimpah. Cuma sepotong kecil giok aja. Bayar 30.000 untuk membelinya. Bukannya rugi banget dong. Untung aku bisa lihat duluan. Aku lihat yang lain dulu deh. Ya, silakan. Giok sebesar ini bakal kaya nih. Bos, berapa harga batu mentah ini? Nona muda, pandai memilih ya. Yang ini, 300.000. Batu mentah ini aku ambil. Oke. Tunggu dulu. Batu mentah ini aku ambil. Nona muda, aku sudah suka batu mentah ini. Kasih ke aku ya. Jual beli, siapa cepat dia dapat. Aku yang mau beli duluan. Lihat penampilanmu nih. Kamu juga tidak punya banyak uang, jangan pura-pura kaya di sini. Hati-hati rugi sampai semua modalmu habis. Bos, untuk siapa batu ini dijual? Kalau kalian berdua sama-sama menginginkannya, lebih baik kalian lelang saja. Yang tawar harga paling tinggi dapat. Oke, ikut kata bos. Aku tawar 400.000. 5 juta. Cuma 500.000 doang. Tidak. Kamu bilang 5 juta kan 500.000. Iya, yang aku bilang 5 juta. Kamu. Aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan 5 juta. Gak peduli kamu percaya atau enggak. Bos, 5 juta. Kamu mau jual tidak? Kalau mau jual langsung transfer aja. Jual. Oke. Nona muda, batu mentah ini sekarang milikmu. 5 juta beli batu sampah. Begitu. Kamu siap rugi habis, ya? Apakah bakal rugi habis? Hari ini aku tunjukin ke kamu. Apakah aku bakal rugi atau tidak? Pak, tolong potong batu ini untuk saya. Baiklah. Nona, batu ini kamu mau potong bagaimana? Potong mendatar, potong tegak, atau potong pinggirnya dulu? Bos, batu ini penuh dengan jade. Potong sesuka kamu aja, boleh semuanya. Hei, semuanya giok. Kamu berani banget ngomong gitu? Batu ini mungkin seluruhnya jade. Harganya pasti melangit dong. Kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya, kita bisa bertaruh. Taruhannya apa? Aku yakin batu ini penuh jade. Yang kalah bayar 5 juta. Kamu berikan aku 5 juta jelas. Batu giok ini tidak penuh. Pak, potong ini dong. Aku akan memotongnya jadi 2 bagian. Aduh, hijaunya keluar. Hijau keluar. Di mana hijaunya keluar? Di sana, ayo kita lihat cepet. Wah, gila. Benar-benar penuh giok. Untung tadi dapat 5 juta loh. Kalau tadi dijual cuma 300.000, aku pasti nyesel banget sampai mati. Ini bukan giok biasa loh. Lihat warna dan kilau ini. Ini sepertinya giok hijau kaisar. Giok hijau kaisar? Itu adalah batu giok kelas tertinggi. Giok hijau kaisar. Ini sangat merugikan. Hei bos, batu giok ini harganya berapa? Aduh, Nona ini. Aku belum lihat giok. Tapi Ini setidaknya 10 miliar. betul sekali, nilainya 10 miliar. Aduh, 10 miliar dong. Kalau aku tambah uang, beli itu. Batu mentah kali ini. Berarti aku punya 10 miliar dong. 10 miliar. Kamu langsung kaya mendadak dong.
Belum jadi kaya mendadak, baru kaya mendadak setelah barang terjual. Entah Tuan Chen mau menerima batu giok. Ada yang mau beli nggak? Giok ini. 10 miliar, aku beli. Oke deh. Oke banget. Ini cek ini isinya 10 miliar. Giok hijau kekaisaran ini, milikku ya. Milik kamu? Milik kamu. Beneran ada 10 miliar loh. 10 miliar, dapatnya gampang banget gini. Iri banget deh. Kalau aku punya 10 miliar, aku bisa bebas secara financial. Bebas mau ngapain aja. Jangan mimpi deh, Abang. Tadi kita taruhan. Abang kalah 5 juta loh. Serahin aja. Ini. Jangan-jangan kamu nggak mau ngaku kalah ya? Tadi yang kita taruhkan adalah batu giok ini penuh dengan giok. Aku belum kalah sekarang. Bagaimana memastikan batu ini penuh giok? Nggak mungkin. Kecuali batu mentah ini dipotong semua. Tapi kalau gitu harganya nggak berharga. Kamu tidak menghancurkan semua batu mentah. Nggak bisa bilang isinya penuh giok. Kamu lihat semua jade di dalamnya. Baru mau menyerah. Bener kan? Bener banget. Pria tangguh seperti aku. Tidak mungkin menyalahkanmu, gadis kecil. Buktikan batu ini penuh jade. 5 juta langsung transfer ke kamu. Aku akan jelaskan padamu. Bos, batu mentah ini aku belum bisa jual kamu sekarang. Tunggu, aku buktikan, lalu jual padamu. Kamu beneran mau potong ya? Nggak boleh dong. Kamu mau memotongnya sampai hancur. Giok hijau kekaisaran yang sebaik ini, harganya setidaknya turun 100 kali lipat. Bos, tenang saja, saya tidak akan memotongnya sampai hancur. Baik, jangan sembarangan memotong ya. Cek ini. Kamu simpan dulu. Asalkan kamu tidak merusak giok. Batu giok ini pasti saya akan beli dengan harga yang bagus. Pak, dengarkan kata saya, potong sesuai yang saya bilang. Kamu potong kulit batu ini ya. Kalau begitu, saya mulai potong ya. Benar-benar ajaib. Nona kecil, saya potong sesuai katamu. Batu gioknya tidak rusak. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku cuma lebih beruntung aja. Kawan, sekarang lihat jelas. Apakah batu ini semua giok? Iya, aku dapatnya seharga 5 juta. Ya. Ini, ambil. Di kartu ini ada 5 juta. Sekarang milikmu. Terima kasih, Bang. Hari ini benar-benar hari yang bagus. Dapat uang banyak. Udah kaya besar deh. Kamu tadi main judi batu? Aku lihat dari kejauhan tadi. Kamu dapat untung banyak banget. Benar-benar bikin iri. Apa yang kamu mau? Oh, jangan salah paham ya. Aku nggak mau merampok kamu. Begini loh. Aku ada barang bagus nih. Aku mau jual ini buat bisnismu. Aku lihat dulu, asli atau palsu. Oh, boleh dong. Harganya 300.000. Ini antik asli. Nona cantik, lihat tatapan matamu. Aku langsung tahu kamu bisa lihat. Barang ini nggak murah. Aku punya banyak antik untuk dijual. Kamu mau datang lihat nggak? Oke, aku ikut kamu lihat. Oke, sip. Hey, silakan sini. Hey, Nona cantik. Hey, lihat sini, lihat sini. Kamu ya? Ini. Kamu lagi. Kamu menipuku 5 juta? Masih kurang? Berani-beraninya kamu mengikuti saya. Siapa yang mengikutimu? Dia yang bawa saya ke sini. Hey, Bang, semua ini salah paham. Lihat, kamu datang beli barang antik. Nona cantik ini beli barang antik, kan? Hey, bertemu seperti ini. Semua ini adalah jodoh. Hey, jangan ngomong sembarangan ya. Aku sama dia nggak ada jodoh. Saya nggak mau lihat dia. Kalau kamu mau saya belanja barang di tempat kamu, usir dia sekarang juga. Apa-apaan kamu? Kenapa bawa dia juga? Bang, dia kayaknya kaya banget. Aku berhasil bujuk dia datang. Kamu bodoh ya. Kamu tidak bisa menyelesaikan apapun. Cuma bisa bikin urusan berantakan doang. Dapatkan setengah dari uangnya. Masa kita masih kekurangan beberapa juta? Maaf, bos. Sekarang gimana? Aku akan buat mereka berdua saling bersaing. Iya benar, bos. Kamu pinter banget punya ide. Kalian berdua tadi cuma salah paham. Lihat antik yang aku punya. Semuanya barang asli. Kalian beli, nanti jual lagi. Pasti untung melimpah banget. Iya bener. Ada barang antik asli. Kenapa nggak jual ke toko antik? Oh, toko barang antik itu. Mereka nggak ngerti nilai barang. Mereka nggak bisa mengenali barang ini. Hey. Hey, si cantik. Lihat deh vas ini. Cantik banget. Dari masa Kaisar Qianlong dinasti Qing. Nilainya 10 juta. Aku jual kalian 1 juta loh.
Ini cuma kerajinan tangan 10 yuan. Dia jual aku seharga 1 juta. Ini terlalu curang banget. Aku nggak mau. Hei, Si cantik, kalau mahal bisa tawar harganya dong. aku lihat yang lain deh. Nona cantik ini ya, tidak tahu barang bagus nih. Sayang banget. Bang, mungkin kamu mau lihat dulu. Barang yang dia nggak mau, aku juga nggak mau. Ini barang antik asli loh. Nilainya 1 juta. Berapa harga barang ini? Wah, mata kamu tajam banget, Nona cantik. Ini peninggalan dinasti Tang loh. Nilainya 100 juta loh. Barang yang harganya 1 juta dijual padaku seharga 100 juta, benar-benar keterlaluan mahalnya. Aku lihat yang lain saja. Nona cantik, jangan gitu dong. Kamu kasih harga berapa? 10.000. Aku tawar 100.000. Kawan, kau pasti orang kaya. 200.000. Aku tawar 1 juta. Oke, barang ini milik kamu sekarang. Hehe. Ayo sini. Hei. Gadis kecil, terima kasih bantu pilih barang bagus. Aku untung besar banget kali ini. Wawasan gadis kecil ini sangat tajam. Aku cuma rebut yang dia pilih. Pasti untung. Aku mengerti. Dia lihat pandanganku sangat tajam. Paksa rebut barang pilihanku. Lihat nanti aku bagaimana mengerjainya. Halaman 500. Ini ternyata ada yang asli. Dapat. Ya ampun, ini patung batu Xuan hitam yang aku cari. Ya ampun, apa patung Xuan itu? Hei cantik, pandanganmu hebat banget. Ini adalah ukiran batu hitam terbaik. Oh ya. Ini nama yang aku buat sembarangan. Kamu malah percaya. Barang ini sangat berharga ya? Bukan cuma berharga. Ini benar-benar harta tak ternilai harganya. Beneran? Tentu saja berharga. Ini. Aduh, saya salah bilang. Saya salah bilang tentang benda ini. Tidak berharga sama sekali. Kotak kayu di samping ini berharga. Sangat berharga. Oh, Iya. Kotak kayu ini berharga. Kotak kayu itu berharga. Kamu anggap saya bodoh ya? Patung batu ini pasti berharga. Kotak kayu ini tidak berharga. Bos, benda ini harganya berapa? 10 juta. Saya tawar 20 juta. 20 juta. Kamu bersedia tawar 20 juta. Berarti harganya sekitar 100 juta ya? Bos, saya tawar 90 juta. Wah, 90 juta. 90 juta. Bukan gitu. 90 juta. Beli ini untungnya cuma sedikit. Kenapa kamu rebutan sama saya sih? Kamu mengaku dia setidaknya 100 juta. 90 juta. Bos, sini. Kartu ini berisi 90 juta. Oke, gimana dengan barang berharga ini? Saya beli. Hei, aku mau lihat yang ini. Kotak kayu ini harganya 100 juta. Ayo kita berdua tawar-menawar. Oh, ada harapan nih. Mau menipuku ya? Menurutku kotak kayu ini 10.000. Nilainya pasti lebih dari 10.000. Aku tawar 1 juta. Aku nggak nambah tawaran. Kamu nggak nambah tawaran? Aduh, Pak Toko. Bolehkah aku tidak membeli kotak kayu ini? Nona, tidak bisa begitu. Kamu sudah mengajukan tawaran loh. Nggak boleh mundur loh. Nona kecil. Kamu juga pernah rugi belanja ya? Beli kotak kayu jelek begini. Ya sudah. Hei. Oke deh. Hei. Nona kecil, cepat buka dong. Aku lihat sampah di dalamnya. Pak, gimana buka kotak ini? Kotak ini nggak bisa dibuka. Jadi kita juga tidak tahu isinya. 1 juta beli sampah yang nggak bisa dibuka. Siapa yang bilang tidak bisa dibuka? Biar aku lihat bagaimana kamu membukanya. Ini jelas kotak mekanisme rahasia. Aku pakai mata tembus buka mekanisme. Dia beneran berhasil membukanya loh. Apakah ada hal buruk di dalamnya? Memang barang yang sangat bagus. Batu kecilmu yang dibeli 90 juta, nilainya cuma 1 yuan, 10.000 kali lebih bagus. Apa? Barang ini hanya bernilai 1 yuan? Iya. Kamu main saja dengan barangmu. Aku mau pergi duluan ya. Ini. Kamu. Tuan Chen.
Nona Lin. Pramuniaga yang dulu itu kenapa tidak ada? Dia tersinggung sama kamu, pergi cari barang antik. Kalau misalnya dia tidak dapat barangnya, dia tidak akan marah padaku kan? Tidak, dia tidak punya banyak uang. Biasanya cuma lihat-lihat saja. Tidak pernah beli. Syukurlah, syukurlah. Hei Tuan Chen, ayo cepat lihat ini. Oh. Aduh, ini tusuk rambut daun ikan, Mas. Bahkan jika diletakkan di museum, ini juga harta utama museum loh. Nilainya, kira-kira lebih dari 10 miliar ya. Apa yang kamu katakan benar sekali. Jadi, saya tawarkan 50 miliar. Tuan Chen, apakah kamu mau menerimanya? Toko kecil saya tidak mampu menanggungnya. Tapi Nona Li, jangan khawatir. Saya kenal beberapa tamu penting. Saya bisa bantu tanya mereka. Aku ambil foto untuk tamu penting. Baik. Kita tunggu sebentar ya. Ada kabar. Tamu penting mau beli 50 miliar. Tusuk rambut dioknetmu. Dia segera kirim uang ke sini. Luar biasa. Langsung dapat untung 50 miliar lagi. Sekarang uangnya banyak sampai saya bahkan tidak tahu cara menghabiskannya. Nona Lin tidak perlu sungkan. Tapi aku juga butuh bantuan darimu. Kamu bilang ada acara malam ini? Cek barang antik. Kemampuan saya tidak sebaik kamu. Ayo ikut aku lihat yuk. Tentu saja boleh. Aku juga ingin melihat barang antik berharga terbaik. Oke, hehehe. Setiap barang antik koleksi berharga ini, semuanya harganya sangat mahal. Wah, kirai siapa tadi? Ini teman lama Lin Waning kan? Oh, ternyata kamu Xu Jiao. Xu Jiao ini selalu menggangguku. Kalau kali ini ganggu aku lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Acara macam ini, masa kamu, orang miskin kayak gini, bisa datang? Kamu jadi pelayan karena butuh uang. Aku datang karena diundang. Aku datang bantu lihat barang antik. Kamu, jangan bohong deh. Aku tahu kamu iri. Suamiku bos perusahaan. Kamu cuma tidak mau malu. Aku sama sekali tidak iri. Nona Lin, panitia sengaja siapkan untukmu. Di sana ada beberapa benda. Mohon Anda bisa membantu memeriksanya. Tuan Chen. Halo Tuan Chen. Tidak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Halo Pak Zhao. Jauh-jauh, cepat sapa orang. Chen Jin Shou, Pak Chen. Kita paham Jin sangat baik. Tuan Chen, ini pacarku, Jiao. Shu Jiao, cepat sapa. Halo Pak Chen. Sudah lama saya dengar nama Anda. Nona Lin, silakan lewat sini. Permisi dulu ya, teman lama. Silakan. Sialan. Lin Waning ternyata bisa berkembang sangat baik. Pak Li, benda ini paling banyak 8 juta. Sudah batas maksimalnya. Pak Wang, penilaian kamu tidak tepat loh. Lihat ruang VIP ini. Aura barang ini setidaknya 12 juta. Hei, nggak mau terima begitu saja? Kalau gitu kita panggil ahli ya. Pak Chen. Pak Chen, Anda datang tepat waktu. Cepat bantu kami lihat. Benda bermotif naga ini ada cacatnya. Bentuk benda ini sangat langka. Motifnya memang punya nuansa kuno, tapi beberapa detailnya tampak kabur. Aku sulit tentukan nilainya sekarang. Lihat, Bos Chen saja tidak yakin. Menurut saya, 15 juta. Nona Lin, bagaimana menurut Anda? 9,87 juta. Nilai barang antik ini adalah 9,87 juta. Kamu gadis kecil lancang. Apa yang kamu tahu sih? Bos Chen pun tidak yakin. Kamu ngomong 9,87 juta begitu saja. Benar-benar lelucon. Bos Chen, siapa ini? Ini Lin Waning, Nona Lin. Penglihatannya sangat luar biasa. Jauh lebih baik dariku. Dia bilang 9,87 juta. Maka pasti 9,87 juta. Lin Waning, aku belum pernah dengar dia. Bisa membuat Tuan Chen kagum daripada dirinya. Orang ini tidak biasa. Gadis kecil ini paham apa sih? Sepertinya Bos Chen sudah ditipu. Bos Chen jelas-jelas ditipu. Aku kenal orang ini. Dia sangat miskin sekali. Aku nggak tahu barang antik. Bos Chen,
Saya tidak percaya ucapan Anda itu. Harus ada buktinya. Semua orang diam sebentar. Dengarkan, aku bicara sebentar. Ini adalah penyelenggara pameran barang antik. Tuan Sun, kalian semua tidak perlu berdebat lagi. Aku punya catatan lelang Jue Naga. Lelang Sotheby's London tahun lalu. Harga transaksinya ke Yuan Tiongkok tepat 9,87 juta penuh. Tidak ada yang salah sedikit pun. Aduh, Ini. 9,87 juta loh. Sangat akurat sekali. Gadis kecil ini hebat sekali. Arus baru selalu menggantikan yang lama. Generasi sekarang lebih hebat dong. Sialan. Lin warning dia. Mana mungkin sehebat ini. Pasti kebetulan saja. Hanya beruntung. Nona Lin seperti Tuan Chen bilang. Reputasinya memang pantas. Anda terlalu memujiku. Aku ini juga hanya beruntung. Nona Lin, jangan rendah hati. Sun punya satu harta lagi. Bolehkah Nona Lin periksa lagi? Kalau Anda bisa membantu, aku akan beri imbalan besar. Tidak masalah. Silakan ke sini. Silakan. Nona Lin, ini dia bendanya. Ini sama dengan barang museum terkenal. Tapi barang itu cuma satu-satunya. Tidak mungkin ada yang kedua. Berarti ini barang palsu ya? Tidak mungkin. Patung badak perunggu ini. Aku sudah menelitinya dengan sangat teliti. Sama sekali bukan barang palsu. Bukan palsu. Berarti ini asli dong. Itu juga tidak mungkin. Yang asli, aku menelitinya seumur hidup. Itu barang satu-satunya. Benar. Nona Lin. Mohon lihat sebentar. Ini sebenarnya asli atau palsu? Harganya ternyata mencapai 1 triliun. Benar-benar harga lang. Ini pasti asli. Tunggu aku sebentar ya. Hei, Aku pakai mata jauh. Coba lihat. barang berharga ini hilang bertahun-tahun. Sekarang kita cuma bisa lihat replikanya. Sayang sekali. Oh, begitu. Patung badak perunggu aslinya palsu. Tuan Sun, ya? Nona Lin, latar belakangnya apa? Nona Lin ini bukan orang biasa. Harta berharga. Nona Lin bisa melihatnya dan tahu nilai asli barang itu. Hebat sekali. Saya harap Nona ini bisa tahu keaslian barang antik ini. Barang antik ini adalah asli. Yang berasal dari museum Inggris. Yang satunya sudah hilang dan berakhir di sini. Kamu yakin ini asli? Benar sekali. Tidak salah sedikit pun. Konyol, ini benar-benar omong kosong. Aku rasa kamu bohong. Kenapa mereka bertengkar? Lin Wanning, kamu bilang yang ini asli. Yang di museum itu palsu. Mana mungkin begitu? Pasti cuma menebak-nebak. Iya, cuma tebak aja. Tadi kamu beruntung. Tebakanmu tepat. Jangan sok tahu. Jangan sampai malu di luar negeri. Xu Jia, kalau kamu cari masalah denganku. Kamu akan menyesal. Hei, Nona Lin, bukan kami tidak percaya padamu. Hal ini benar-benar sangat aneh. aku paham kalau kalian tidak percaya. Tapi kan aku benar melihat kurator bilang barang museum itu palsu. Melihat sendiri loh. Bohong. Bohong? Saya lihat sendiri. Kamu punya mata 1000? Iya banget. Jangan menipu orang deh. Masih bilang lihat sendiri. Kenapa kamu telepon kurator museum saja? Iya dong. Ide bagus. Tuan Sun, hubungi saja sang kurator. Boleh, biar saya yang telepon. Halo, Kepala Museum Mike. Mengenai koleksi di museum Anda, patung badak perunggu ini, aku ingin konfirmasi sesuatu padamu. Silakan bicara. Saya jawab. Begini. Apakah patung badak perunggu di museummu palsu? Bagaimana kalian bisa tahu barang itu hilang? Kami terus mencarinya sampai sekarang. Benarkah? Ternyata palsu. Palsu. Ternyata benar. Saya sudah meneliti seumur hidup saya. Ternyata saya salah mengira yang palsu sebagai yang asli. Dia tidak apa-apa kan? Jangan khawatir, biarkan dia tenang sebentar. Tidak disangka, barang palsu itu asli. Nona Lin ya? Bukan, Guru Lin. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Patung badak perunggu asli ini nilainya. Ini jauh lebih berharga dari uang. Ini ada cek senilai 100 miliar. Mohon Anda pasti menerimanya. Ambil.
100 miliar loh, uang sebanyak ini. Saya bahkan tidak berani membayangkannya. Jangankan membayangkan. Angka sebesar 100 miliar. Aku bahkan tidak mau itu. Patung badak perunggu ini, nilainya bahkan mencapai triliunan. Terima kasih Nona Lin. Bosun membagikan 1,10 kepada dia. Itu juga sangat masuk akal. Kenapa sih? Dia hanya mahasiswa miskin. Aku temani pria tua ini lama. Baru dapat beberapa tas saja. Kenapa dia dapat uang banyak? Ini tidak adil. Terima kasih banyak leluhur tua. Aku Lin Waning hari ini lagi mendapatkan keuntungan besar. Sekarang untungku sudah ribuan miliar. Bagus, bagus, bagus. Lin Waning, kau hebat sekali. Terima kasih, Guru. Kalau begitu, aku pasti untung. Uang sebanyak ini. Bagus, tak tersesat karena uang. Baiklah, aku beri hadiah lagi. Sekali untukmu. Tianyan naik level lagi. Apa kemampuan Tianyan sekarang? Mulai sekarang, kamu memiliki kemampuan mata masa lalu, bisa lihat semua yang terjadi dulu. Hebat sekali ya. Tentu saja, hasil karya leluhur tua pasti berkualitas tinggi. Terima kasih, leluhur tua. Terima kasih, leluhur tua. Masa lalu, Ayo aku lihat masa lalu yang sebenarnya seperti apa. leluhur tua. Anak ini tidak berbakti, meminjam pinjaman ijon dari keluarga Zhao. Rumah leluhur keluarga Lin kita dirampas. Makanan keluarga Zhao. Keluarga Lin ambil uang keluarga Zhao. Ternyata keluarga Lin kami sudah merosot. Aku miskin sampai tidak mampu makan. Ternyata karena utang keluarga pada Zhao, rumah leluhur Lin dan uang Zhao. Aku pasti akan mengambil semuanya kembali. Halo, Bos Chen. Bisakah kamu cek keluargaku? Bermarga Zhao sudah jalankan bisnis pinjol puluhan tahun. Seharusnya sangat berpengaruh. Kami punya rentenir di kota ini. Hanya keluarga Zhao satu-satunya. Mereka jual bahan bangunan. Pengaruhnya sangat besar. Siapa kepala keluarga mereka sekarang? Zhao Dekun, pemimpin keluarga. Tapi anak laki-lakinya Zhao Pengfei. Gayanya bertindak jauh lebih mencolok. Hei, Nona Lin. Apakah keluarga Zhao ini menyinggung Anda? Menyinggung? Dia berhutang-utang pada keluargaku. Nona Lin, keluarga Zhao punya fondasi kuat dan tidak mematuhi aturan sama sekali. Kalau kamu mau melawan mereka, kamu harus lebih berhati-hati ya. Aturan? Berani dia rampas rumah leluhur Lin? Aku harus membuat mereka paham. Aturan milikku, Lin Waning. Setelah tanah ini diratakan, harus dibangun sebuah klub mewah, buat terlihat lebih mewah. Biarkan semua musuh keluarga Zhao melihat keluarga Zhao kami kokoh di sini. Kamu siapa? Ini lokasi konstruksi. Orang yang berkepentingan dilarang masuk. Aku lihat tanahku. Tanah milikmu? Kamu belum bangun tidur ya? Tanah ini atas nama keluarga Zhao. Sertifikat hak milik jelas tertulis. Aku tahu generasi tua kalian. Keluarga Lin merebutnya dari leluhur. Dengan menggunakan kontrak pinjaman rentenir, keluarga kami terlantar di jalan. Apa yang kamu omong kosongkan? Gadis gila dari mana datangnya? Berani memfitnah leluhur keluarga Zhao. Zhao, usir dia keluar. Nona, silakan tinggalkan tempat ini segera. Zhao Pengfei, putra sulung keluarga Zhao. Kamu masih ingat pemilik asli tanah ini? Ternyata dia adalah keturunan keluarga Lin. Cuma kamu anak gadis kecil doang. Berani juga memperebutkan tanah ini? Kamu punya kemampuan apaan sih? Ternyata begitu. Zhao Pengfei ya. Bulan lalu kamu ambil mobil baru. Dibeli atas nama grup Zhao. Tapi dimasukkan ke rekening pribadi. Kamu menyelidiki aku? Aku tidak perlu menyelidiki kamu. Masih banyak yang aku lihat. Tanah ini, keluarga Zhao, kamu simpan selama bertahun-tahun. Tidak berani mengembangkannya. Karena hak milik tanah ini bermasalah. Kalian pasti menyembunyikan niat buruk. Kamu ngomong sampah. Hak miliknya sangat jelas. Aku peringatkan kamu. Jangan bohong di sini lagi. Aku panggil polisi untuk menangkapmu. Baiklah. Aku justru ingin bertanya. Apakah bisnis rentenir keluarga Zhao kalian ini legal? Kamu? Aku kasih tahu kamu. Tanah ini, aku Lin Waning ambil. Keluarga Zhao, kalian pikir baik-baik ya, tanah ini dijual padaku dengan baik atau aku yang ambil kembali sendiri. Wah, gadis itu benar-benar aneh banget. Kamu tahu aku beli mobil pribadi dan masih begitu percaya diri. Apa jangan-jangan dia menemukan bukti lama? Panik apa sih?
Masalah lama yang sudah berlalu. Tidak ada saksi lagi. Keluarga Lin sudah lama habis keturunannya. Gadis kecil yang tiba-tiba muncul. Bisa bikin masalah seberapa besar sih. Tapi dia bilang mau membeli kembali tanah itu. Sepertinya dia paham masa lalu. Kalau dia bongkar bisnis pinjol kita bakal kesulitan besar. Media. Semua koneksi ada di tangan kita. Dia mau bongkar pakai apa? Soal tanah itu. Kalau dia mau, tergantung apakah dia mampu bayar harganya. Tuan muda sudah mencari tahu semuanya. Nona Lin membantu menguji barang antik kemarin. Dan mendapatkan 100 miliar. Apa yang kamu katakan? 100 miliar. Dia ternyata bisa punya uang sebanyak ini. Uang ini bukan jumlah kecil bagi keluarga Zhao kita. Ayah, sepertinya dia benar-benar bisa membeli tanah itu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bodoh. Masih memikirkan tanah itu. Karena dia bisa mendapatkan 100 miliar. Pasti tidak biasa. Keluarga Zhao kita sekarang dalam bahaya. Kepala pelayan Zeng, siapa yang beri 100 miliar? Dia penyelenggara pameran antik. Ayo, kita pergi menemui dia. Tuan Zhao, lama tidak bertemu. Selamat datang, lama tidak bertemu. Ayo, duduk. Hei, Bos Zhao. Kenapa hari ini datang mencariku? Bos Sun datang hari ini untuk nanyakan satu hal kepadamu. Baik, silakan tanyakan saja. Aku jawab semua yang aku tahu tanpa menyembunyikan apapun. Katakan saja, ada apa? Bos Sun, Nona Li. Gadis yang kau beri 1.000 miliar. Aku ingin tahu tentang dia. Nona Lin itu bukan orang biasa. Barang antik sulit dikenali. Dia bedakan asli palsu. Bos Sun, Li Waning, ini. Aku menyelidikinya beberapa hari lalu. Dia dulu sangat miskin. Mana mungkin dia sehebat itu? Jadi maksudmu aku sudah ditipu? Pasti memang begitu. Kalau begitu pas sekali. Hari ini aku undang Nona Lin berkunjung ke rumahku. Kalian bisa konfrontasi langsung. Nona Lin, anak laki-laki Bos Zhao, tidak percaya dengan hasil identifikasi Anda. Ingin berhadapan langsung dengan Anda. Kalau begitu, Bos Sun, apakah Anda percaya? Tentu saya percaya padamu. Kalau begitu, tidak perlu ada konfrontasi. Rentenir seperti ini. Tahu apa itu barang antik? Kamu bilang siapa rentenir? Kami pedagang jujur. Nona Lin, kamu takut ya? Saya sama sekali tidak takut. Tapi, kenapa kalian mau konfrontasi? Saya harus menjelaskan. Kalau begitu, kita bertaruh sekali. Taruhannya apa? Gunakan semua uangmu. Bodoh, bisa tidak kamu tahan sedikit? Niatnya terlalu jelas. Maaf ayah. Nona Li, anak laki saya cuma bercanda teman-teman. Dia tidak serakah akan uang. Saya tidak peduli. Lagi pula, kalian tak mau taruh 100 miliar. Nona Lin, kamu mau taruhan apa? Kami akan pakai yang milik rumah leluhur keluarga Li tanah itu untuk bertaruh. Tidak bisa. Aturan leluhur Zhao. Tanah itu tidak untuk orang lain. Kalau begitu, begini saja. Masing-masing mengeluarkan 100 miliar. 100 miliar ini semua dana kami. Kalau kita kalah nanti, keluarga Zhao kita kena masalah besar. Beberapa hari lalu, gadis miskin ini. Kamu tiba-tiba jadi ahli barang antik? Tidak percaya. Kecuali dia seperti pemeran drama pendek yang punya cheat system gitu. Kalau tidak, mustahil sekali. Dia pasti cuma penipu. Karena dia penipu, kita tidak mungkin kalah 100 miliar. Benar, kita pasti menang. Baik, kita pakai 100 miliar saja. Siapa kalah 100 miliar? Taruhan apa? Untuk membuktikan dia asli atau palsu. Harganya tidak tetap. Benar saja, ada masalah. Biar saya lihat lebih teliti lagi. Oh, begitu ternyata. Ada permata tersembunyi di emas batangan. Bola emasnya asli, tapi tidak berharga. Tapi permata di dalamnya sangat berharga. Kamu bisa tebak harga bola emas? Kamu tetap kalah. Nona Li, sudah lihat dengan jelas? Mau pegang dan lihat baik-baik? Nggak perlu, aku sudah paham. Ini asli. Jadi menurutmu berapa nilainya? Bongkahan emas ini harganya 500 juta. Ada permata tersembunyi di dalamnya. Apa? Kamu? Bagaimana kamu tahu? Aku lihat dong. Tuan Zhao, kamu kalah. Serahkan 100 miliar itu sekarang. Aku. Tuan Zhao, kau curang. Kamu belum tentu benar. Berdasarkan apa kamu bilang kami kalah? Apakah yang aku katakan benar? Buka bola emas, lalu tahu. Tuan Zhao, perlu kita buka? Tidak usah. Kami yang kalah. Ayah, itu kan 100 miliar loh. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kehilangan 100 miliar ini, keluarga Zhao akan mengalami bencana besar. Cukup, jangan mempermalukan Tuan Sun. Kalah ya sudah kalah. 100 miliar segera ditransfer. Ayo pergi. Nona Lin, kamu benar-benar hebat sekali. Ada permata di bola emas.
terlalu memuji. Aku cuma menebak-nebak saja tadi. Kamu selalu rendah hati begitu. Meskipun begitu, kamu menang melawan Zhao hari ini. Tapi kamu harus hati-hati nanti ya. Jaga keselamatan diri Anda. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi, meskipun dia tidak datang mencariku, aku yang akan datang mencari mereka. Keluarga Zhao, 100 miliar ini hanyalah hidangan pembuka harta peninggalan keluargamu, serta rumah leluhur keluarga Lin. Semuanya harus dikembalikan. Ayah, seriusan? 100 miliar? Jangan terburu-buru. Biarkan aku berpikir lagi. Ayah, aku tahu ayah tak menyerah. Apakah ayah sudah mendapatkan caranya? Ada. Sebelum memberinya 100 miliar, cukup menangkan kembali uang ini saja. Bagaimana cara memenangkannya kembali? Itu tergantung padamu. Oh, Keluarga Zhao ngumpulin uangnya lambat banget. Belum juga mentransfer 100 miliar itu. Telepon mereka untuk mengingatkan. halo, Nona Lin. Ada tamu penting mencariku, mengundangmu untuk menghadiri sebuah acara lelang. Saya tidak tahu kamu mau datang. Tentu saja saya bersedia. Aku belum pernah ke lelang loh. Pas sekali untuk menambah pengalaman. Nona Lin, ini adalah lelang pribadi. Semua bisa lelangkan barang antik mereka. Nona Lin, ada barang mau dilelang? Antikku langsung aku cari. Kamu untuk menjualnya. Maaf ya Nona Lin, aku sampai lupa. Tapi Nona Lin, dengan kemampuan penilaian matamu, dapat barang murah di lelang antik, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Terima kasih atas doa baikmu ya. Selamat datang para tamu terhormat sekalian. Barang lelang pertama hari ini berasal dari masa Yongle dinasti Ming. Vas biru putih, motif plum berkeliling. Harga awal lelang 800 juta. Harganya agak terlalu tinggi ya. Biarkan aku lihat berapa nilai aslinya. Hanya 100 yuan saja. Lelang pribadi ini juga bisa penipuan. Nona Lin, vas ini sepertinya ada yang salah. Nilai vas ini cuma 100 loh. Benar-benar sangat jahat. Ini Tuan Zhao. Zhao Pengfei tidak terburu-buru mengumpulkan uang. Masih ada waktu belanja di lelang. Ada yang aneh. Biarkan aku lihat apa yang terjadi. Ayah, apa yang harus aku lakukan? 100 miliar bukan jumlah yang kecil. Kita harus mulai dari barang antik. Aspek ini... Ya, dengarkan aku. Siapkan sebuah lelang pribadi skala kecil. Hubungi bos Chen yang dekat dengannya. Ajak dia ikut acara itu. Ayah, Li Waning paham barang antik. Kita tidak bisa menipunya. Siapa yang bilang mau menipunya? Langsung bawa barang palsu. Lalu tidak sengaja menjatuhkannya di dekatnya. Katakan dia yang menghancurkannya. Kalau dia minta untuk mengidentifikasi pecahannya, pasti juga kelihatan kalau itu palsu. Antik langka yang bernilai tinggi. Pecahan barang antik yang tidak berharga ada di mana-mana. Cari kesempatan ganti yang asli nanti. Masuk akal juga. Hei. Ayah, aku masukkan pecahan antik ke vas. Nanti semuanya pecah di lantai. Lihat bagaimana dia bisa membedakannya. Benar-benar anakku. Ya benar, lakuin aja. Ayah, aku pergi sekarang. Tunggu dulu. Harus berhasil. Berhasil atau mati demi tujuan. Tidak boleh kalah 100 miliar ini. Ayah, tenang aja. Oh begitu, ternyata mereka ingin memfitnah aku. Merusak nilai barang antik itu. Supaya bisa menghindari membayar 100 miliar. Aku tawar 1,2 miliar. Aku tawar 2 miliar. Aku tawar 5 miliar. Apa mereka semua gila? Sebuah barang palsu ditawar dengan harga setinggi ini. Kalau tidak ada yang menghentikan mereka bisa tawar sampai 100 miliar. Nona Lin, kita pergi yuk. Aku merasa ada yang aneh. Aku juga pikir begitu. Ayo, pergi. Kalian tidak boleh pergi. Kamu mau menghalangi kami? Bukan. Maksudku adalah, kalian tiba-tiba pergi, itu sangat tidak menghormati penyelenggara lelang ini. Lelang ini adalah yang kamu selenggarakan. Apa sih yang kamu pura-purain? Gimana kamu tahu? Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan pernah melakukannya. Bukan begitu, Tuan Muda. Apakah kita masih lanjutkan lelangnya? Aku hampir tamat nih. Kamu masih tanya soal lelang? Aku hajar kamu sampai mati. Minggat. Kalian semua minggat dari sini. Hei, cepat pergi. Rencananya gagal. Ikat Li Waning untukku. Lin Waning.
Ini kamu yang memaksaku. Nona Lin, maaf sekali. Aku nggak tahu kamu kesini. Tidak menyangka hampir mencelakai kamu. Tidak apa-apa. Aku yakin tamu undanganmu itu bantu keluarga Zhao lawanmu. Mereka tidak tahu hubunganku. Nggak bisa. Aku harus tanya jelas. Kalian mau apa? Tentu saja datang untuk menangkapmu. Jangan banyak omong sama dia. Kerjain. Kak, sudah selesai. Keluarga Zhao yang menyuruh kalian menculik aku. Ya, dia Zhao Pengfei. Kalah 100 miliar, tidak mau membayarnya. Bahkan menyuruh orang untuk menculikku. Nona Lin, kamu tahu? Itu 100 miliar loh, jumlah yang sangat besar sekali. Jangankan untuk membeli nyawamu. Nyawa seluruh keluarga Zhao bisa dibeli. Apa? 100 miliar bisa beli nyawa Zhao? Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa maksudmu? Maksudku, aku punya 100 miliar loh. Bahkan tidak cuma 100 miliar. Aku kasih kalian 100 miliar. Kalian lepaskan aku, culik orang-orang keluarga Zhao ke sini. Punya 100 miliar? Kamu serius? Kamu punya 100 miliar? Kamu beneran serius? Woi adik, tenang dulu jangan emosi. Nona Lin, 100 miliar yang kamu maksudkan karena keluarga Zhao berutang 100 miliar kepadamu kan? 100 miliar itu bukan di tanganmu. Iya, kamu kasih kami cek kosong. Kamu mau kami kerja buat kamu? Impianmu terlalu indah deh. Aku benar-benar punya 100 miliar, bukan 100 miliar dari keluarga Zhao. Sebelum kalian menculik aku, tidak ada yang menyelidiki aku dulu. Aku baru dapat 1000 kemarin. Kamu benar-benar punya 100 miliar? Kita akan kaya raya. Kita akan kaya raya. Jangan senang dulu, lepaskan aku ya. Oh, oke. Bos, aku buka ikatanmu sekarang. Tunggu, jangan dibuka dulu. Tunggu apaan? Iya, tunggu apaan sih? Bos, jangan dengar omong kosong kakakku. Aku akan buka ikatanmu secepatnya. Adik, jangan emosi dulu. Hati-hati ada tipuannya. Masa kita cuma bisa diam melihat? Uang sebanyak ini lewat begitu saja? Dia sekarang ada di tangan kita. Berapapun uang yang dia punya, semuanya jadi milik kita kan? Nona Lin, sekarang serahkan uangmu ke kami. Jangan salahkan kami kalau tidak sopan nanti. Benar, tidak boleh kurang sepeser pun. Apa? Kalian berani merampok? Kami sudah menculik kamu. Kenapa tidak berani merampok secara paksa? Iya benar, kita orang jahat. Kita memang mau merampok uang. Zhou Qiang, kamu bukan orang jahat. 3 hari yang lalu, kamu bantu nenek buta menyeberang jalan. Bagaimana kamu tahu? Kamu makan jianbing telur pagi ini. Karena penjualnya menambahkan terlalu banyak cabai, kamu buangnya setelah makan setengah. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu semua hal tentang kalian. Kakak dia, kenapa dia tahu segalanya? Jangan-jangan dia dewa ya? Jangan pura-pura di sana. Kalau kamu hebat, sebutkan kata sandi kartu bankku. Kata sandi kartu bankmu adalah 00551. Saldo tersisa 3,7 juta. 4, 2, 1,9. Kamu kirim uang ke ayah Jin sehari sebelum kemarin. Jangan bicara lagi, Nona Lin. Dewa Lin, kita seharusnya tidak mengikatmu. Kita salah. Nona Lin, Anda sangat murah hati. Maafkan kami ya. Lin Wanning. Hari ini, kamu pasti mati. Menurutku, yang akan mati justru kamu. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Kamu masih berani ngotot sama aku. Xiao Zhao, pukul sampai mati dia. Xiao Zhao, kamu tidak dengar ya? Pukul dia sekarang. Dia tidak berani, Xiao Zhou. Bikin marga Zhou ini pingsan. Kalian berani memukulku? Ayo, coba pukul aku 1 kali. Pergi sana kau. Yang kupukul ya kamu. Lin Xingxin sudah. Aku buat pingsan. Cepat lepaskan aku. Oke, siap. Aduh. Ikat dia untukku. Semoga semuanya berjalan lancar. Peng Fei bisa mengatasi keluarga Lin masalah ini. Iya. Peng Fei, urusannya sudah beres belum? Zhao Fei tidak bisa. Jangan sakiti anakku. 100 miliar milikmu. Aku segera kirim ke sana. Tuan Zhao, jangan lupa 100 miliar itu milikku sejak awal. Aku bahkan belum hitung sama kamu. Soal anakmu yang menculik aku. Berapa yang kamu mau? Kamu urus sendiri saja. Lihat seberapa besar kamu sayang anakmu. Wanita brengsek, lepaskan aku. Aku ini tuan muda keluarga Zhao. Kamu itu apa sih?
Berani-beraninya kamu menghina Dewa Lin? Zhou Qiang. Zhou Zihe. Kalian berani khianati aku? Kalian tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Tuan Muda Zhao menyinggung Nona Lin. Keluarga Zhao akan binasa. Masih mau balas dendam padaku? Selamat sudah bisa hidup. Nona Lin. Ayah, tolong selamatkan aku. Hei, Nona Lin. Ini kartu bank keluarga Zhao. Sertifikat rumah dan kunci mobil. Dan juga kontrak pengalihan perusahaan. Ini semua aset uang keluarga Zhao. 100 miliar yang kami janjikan padamu. Dan juga kasus penculikan anakku. Ganti rugi, permintaan maaf kepadamu. Semuanya ada di dalam. Ayah, kamu tidak boleh melakukan ini tanpa uang. Tanpa keluarga Zhao. Bagaimana kita bisa hidup? Diam. Sertifikat tanah ada di sana? Aduh, ada di dalam. Keluarga Zhao, kami menyerah. Ampuni kami. Kau orang tua ini lumayan pandai menyesuaikan keadaan. Asalkan kalian tidak menggangguku mulai sekarang. Dendam kita berdua keluarga, hapus saja semua. Rumah leluhur keluarga Lin ini, aku Lin Waning telah mengambilnya kembali. Jangan jatuh ke tangan orang lain. Dewa Lin, aset keluarga Zhao. Semuanya sudah terjual habis. 100 miliar ada di kartumu. Keluarga Zhao awalnya kalah 100 miliar. Setelah jual aset, dapat 100 miliar. Total nilai keluarga Zhao 200 miliar. Keluarga Zhao benar-benar menerima uangnya. Tapi pada akhirnya semuanya jadi uangku. Leluhur Agung. Aku dapat rumah leluhur Lin. Meskipun semua bangunan di sana hilang, tapi aku pasti cari cara bangunnya kembali. Leluhur Agung, kamu mulai lagi deh. Lin Waning, kamu ambil kembali rumah leluhur Lin. Kamu bantu keluarga Lin kita. Bagaimana aku tidak memujimu? Kalau tidak ada Tianyan, jangankan ambil rumah leluhur Lin. Aku tak tahu rumah leluhurku. Ini bukan salahmu. Kesalahan leluhur keluarga Lin. Bagaimana mungkin menyalahkanmu, seorang generasi muda? Hadiah untukmu. Aku akan membantumu sekali lagi. Tianyan naik level lagi. Kemampuan apa kali ini? Mulai sekarang, Tianyanmu punya kemampuan mata masa depan. Sesuai namanya, bisa melihat masa depan. Masa depan tak bisa disembunyikan. Penglihatan matamu. Bahkan masa depan pun bisa dilihat. Berarti aku sehebat dewa dong? Lin Waning, mata surgamu sudah tingkat tertinggi. Gunakanlah dengan baik. Terima kasih, leluhur tua. Terima kasih, leluhur tua. Terima kasih banyak, leluhur tua. Terima kasih banyak, leluhur tua. Aku belum coba kemampuan baru Tianyan. Biar aku lihat pakai mata surgawi. Ada peluang untung nanti. 3 hari kemudian, toko antik dapat harta langka murah. Kalau begitu, karena aku sudah tahu harta karun ini pasti jadi milikku. Bos ada? Aku adalah bos toko ini, Wang Youcheng. Halo? Bos, kenapa tokomu kelihatan sepi sekali ya? Bisnis ini susah dijalankan. Tutup dalam 2 hari lagi. Nona, ada barang yang kamu suka? Lihat-lihatlah. Aku bukan beli barang antik. Bukan beli barang antik? Kalau gitu cepat keluar saja. Aku tidak menyambutmu di sini loh. Silakan pergi saja. Orang ini berubah cepat sekali. Pantas saja usahanya tidak laku. Aku bukan beli barang antik. Aku datang untuk membeli toko milikmu ini. Apa yang kamu katakan? Kamu mau beli toko aku ini? Iya, tepatnya toko barang antik ini. Aduh, ayo sini. Minum teh, kita ngobrol pelan-pelan ya. Lihat toko aku ini. Meskipun usahanya tidak bagus, tapi masih banyak barang antik. Harganya tidak murah loh. Kalau kamu benar-benar mau mengambil alih toko aku ini, setidaknya 1 miliar ya. Bos, ini terlalu mahal. Barang-barang antik di tokomu ini, aku tidak mau semuanya. Aku cuma mau toko ini saja. Kamu tidak mau barang antiknya? Buat apa? Buka toko barang antik. Mana ada barang antik asli, semuanya cuma barang murah, tidak berharga. Masih mau menipu aku? Tempat ini tidak cocok jual barang. Aku berencana mau ganti jenis usaha. Ganti profesi, berencana buka restoran. Tidak mau barang antik, paling tidak 500 juta lah. 1 gerai harganya 500 juta. Tidak mungkin. Biarkan aku lihat harga aslinya. Nilainya cuma 1 juta. Kau mau jual padaku 500 juta? Aku selalu yang untungkan orang lain. Kamu malah mau nguntungin aku? Bos, toko kamu ini hanya bernilai 1 juta. Jadi, aku kasih kamu 1 juta. Gimana kamu tahu? Dia cuma bernilai 1 juta. Soalnya, aku udah lihat dong. Apakah dia lihat harga jualku sebelumnya? Ini jadi malu deh. Jangan, kesempatan langka ini. Aku harus dapat untung besar. Toko ini ya. Ini warisan keluarga aku dari leluhur. Kalau kamu beneran mau beli, ya paling tidak tambahin dikit lah.
Bos, kamu beli toko ini 10 tahun lalu. Mana ada bisa dibilang warisan leluhur? Ini pun kamu tahu? Aduh, toko ini juga punya perasaan sama aku loh. Kalau kamu pelit banget gini, aku beneran nggak jadi jual deh. Kamu berutang bank 1 juta. 3 hari lagi jatuh tempo pembayaran. Kamu nggak jual ke aku? Bagaimana kamu mau bayar? Kamu juga tahu kan? Kamu. Apakah kamu sudah menyelidiki aku? Baiklah. 1 juta. Aku jual. Ya, ambil alih toko ini. Aku bisa menunggu di toko. Alipay 1 juta yuan masuk. Toko ini sekarang milikmu. Terima kasih, bos. Halo. Tuan Wang ada di sini? Akhirnya datang juga. Orang ini akan jual harta. Tuan Wang tidak ada di sini. Dia sudah menjual toko ini kepadaku. Sekarang, aku yang jadi pemilik toko. Kita janji ambil lukisan hari ini. Dia yang akan membelinya. Bagaimana bisa dia pergi? Guo Shengcai, jangan bohong aku lagi. Bawa sembarang lukisan jelek. Kamu berani bilang ini barang antik? Ada orang yang mau membelinya. Ini barang antik asli. Ini peninggalan turun-temurun keluarga kami. Memang benar. Nilainya bahkan 500 miliar. Aku tak peduli. Pokoknya 300.000 hutangmu padaku. Hari ini harus kamu kembalikan padaku. Kalau tidak, kau akan merasakannya. Tinjuku, jangan terlalu menindas orang. Hutang tidak dibayar pasti kena tinju. Itu hal yang sudah sewajarnya. Kamu? Tunggu dulu. Aku juga mengoleksi barang antik. Tuan, ini, bolehkah aku melihat lukisan ini? Oke. Lukisanmu ini memang bagus sekali. Sebelumnya, Tuan Wang menawar berapa? Tuan Wang belum tawar harganya. Dia butuh lihat dulu sebelum putuskan. Kalau begitu, aku tawar 300.000. Aku tawar 300.000. Tuan Wang, aku sudah tahu. Kamu tidak akan ingkar janji. Ini dia. Aku perkenalkan ke kalian. Ini anakku, Huang Tiangqi. Sejak kecil, aku suka barang antik. Halo, Director Wang. Wah, kamu benar-benar tampan dan berwibawa. Lukisan ini aku jual padamu. Tunggu, aku tawar 1 juta. Bos ini. Saya memutuskan untuk menjualnya kepada Anda. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dulu ya. Papa, apakah kita masih menaikkan tawaran? Naikkan, gandakan secara super. Berani menyinggung saya. Hari ini harus gagalkan bisnis ini. Oke. Saya tawarkan 100 juta. 100 juta. Lukisan saya ini ternyata sangat berharga. 10 miliar. 100 miliar. Lukisan ini ternyata sangat berharga sekali. Seandainya biarkan dia bayar dengan gambar. Rugi besar sekali. Hanya 100 miliar. Tidak perlu menaikkan lagi. Saya akan menjualnya kepada Tuan Wang. Memang anak saya hebat. Punya penglihatan tajam mengenali barang berharga. Tidak benar. Kalau keluarganya sangat kaya, toko antik ini tidak akan dijual. Aku lihat masa depan dulu. Bos Wang, berikan 100 miliar itu padaku. Jangan terburu-buru. Kami punya uang 1.000 miliar? Apa maksud kalian? Apa maksudnya sih? Maksudku, kita tidak punya uang sebanyak itu. 100 miliar tidak ada. Cuma ada 100.000, aku beli lukisan antikmu. Kenapa kalian bicara begitu? Baik, berikan aku 100.000 sekarang. Lukisan antik milikmu itu memang tidak berharga sejak awal. 100.000 itu sudah cukup. Kalau kalian tidak menginginkannya, aku akan mencari bos wanita itu. Aku kasih tahu kamu, dia juga sedang menipumu. Kalau beli toko saya, dia. Kenapa dia bisa tawar-menawar harganya? 100.000 itu terlalu sedikit, bahkan tidak cukup untuk membayar hutangku. Sejujurnya, bukan tidak mau memberimu lebih banyak, tapi keluargaku sekarang tidak punya uang. Tidak lebih, tidak kurang. Cuma tersisa 100.000. Semuanya kuberikan padamu. Sudahlah. Sisanya kamu cari cara lagi ya. Baiklah. Ayah dan anak Wang sangat jahat. Ingin menipu orang lalu beli murah. Terima kasih, Tuan Wang. Lukisan saya ini. Saya senang sekali bertemu Anda. Lepaskan. Cepat lepaskan. Pak Wang, lukisan ini milik Anda. Saya ambilkan untuk Anda. Tunggu sebentar. Anda tidak perlu menaikkan harga lagi. Tuan ini jual padaku 100 miliar. Benar, 100 miliar sudah cukup. Saya sudah sangat puas. Saya bukan bermaksud menaikkan harga. Aku ingin tahu bagaimana Tuan Wang 100 miliar itu. Satu tangan bayar uang, satu tangan terima barang. Lukisan sudah digantung, mana uangnya? Uangnya ada di kartu bank saya. Saya punya banyak uang. Kalau begitu, keluarkan kartu bankmu untuk transfer ke Tuan ini. Oh ya, baik. Saya lupa membawa dompet. Transfer lewat ponsel juga bisa kan? Transfer ponsel saya ada batasnya. Ya, karena aliran transaksinya terlalu besar. Tidak bisa transfer nominal besar. Oh,
100 miliar itu memang terlalu besar. Tapi kamu bisa transfer sedikit dulu. Misalnya 300 ribu. Oh, iya. 300 ribu memang uang sepele. Tapi aku tidak bawa uangnya. Tuan Wang tidak punya uang? Orang menagih di sini. Iya. Aku masih nungguin loh. Aku nggak peduli harga lukisanmu. Hari ini 300 ribu yuan itu harus dikembalikan kepadaku. Bos, Wang, kamu kasih aku 300 ribu duluan. Lukisan ini pasti untukmu. Aduh, aku udah bilang, aku tidak bawa uang sama sekali. Pah, kamu ada uang nggak? Aduh anakku, mana ada uangku lagi? Semua uangnya udah ditabung di bank. Sekarang kantongku lebih kosong daripada mukaku. Aduh, jangan dipersulit mereka. Mereka tidak punya uang cukup. Kamu tahu dari mana? Aku tahu kalian tak punya uang. Aku tahu kalian ikat dia. Memaksa dia cuma 100 ribu yuan menjual lukisan ini ke kalian. Direktur Wang, apa yang dia katakan itu benar? Tidak benar. Kita ada uang loh. Kalau gitu, keluarkan uangnya dong. Udah deh. Sekarang aku udah paham sepenuhnya. Kedua orang ini tidak punya uang. Mereka cuma datang buat ngacauin. Aku bilang, ayo kita cepat. Lukisan kuno ini. Jual saja ke bos wanita ini. Masih ada yang mau beli ya? Bos ini, saya jual lukisan ini 10 miliar. Sekarang nih, nilainya lebih dari 10 miliar loh. Saya juga rasa harganya tidak sepadan. Gimana kalau 100 juta gimana? 1 juta. Hanya 1 juta doang? Kalau kamu tidak mau, bisa tidak jual kok. Iya, jual. Saya jual. Uang 100 ribu masuk Bank Riksin ya. Saya sudah terima 1 juta. Sekarang sudah punya uang. Ayo cepat bayar hutang. Oh, oke. Uang 300 ribu masuk Bank Riksin. Beli toko 1 juta, beli lukisan 1 juta. Total pengeluaran 2 juta, aku dapatkan lukisan kuno itu. Sialan. Lukisan kuno itu pasti sangat mahal. Bahkan dia yang berhasil membelinya. Kalau saya punya uang untuk membelinya, pasti bisa untung banyak. Sekarang saya tidak punya uang. Hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa. Dia menghasilkan banyak uang. Nona Lin datang lagi. Masih ada antik untuk Anda lihat. Gimana? Kamu tidak bisa mengenalinya lagi? Iya, betul. Aku cuma bisa tahu tahun pembuatannya. Tapi aku tidak bisa menebak nilainya. Sedangkan Nona Lin sangat teguh pendiriannya. Mengatakan lukisan ini bernilai 500 miliar. 500 miliar. Cepat bawa sini, aku mau lihat. Pak Chen, tolong lihatkan untuk saya. Bagaimana dengan lukisan ini? Apakah nilainya benar 500 miliar? Oh. Aduh. Ini adalah lukisan Fuchun Shanju yang legendaris. Iya, karya Huang Gongwang dinasti Yuan. Ini juga dikenal sebagai salah 10 lukisan terkenal abadi. Ayah, kamu tidak salah lihat kan? Bukankah lukisan Fuchun Shanju seharusnya di museum? Tidak mungkin salah. Ini buktinya. Sepertinya pada masa itu Wang Gongwang melukis satu lagi. Itu luar biasa sekali. Lukisan ini bernilai 5 triliun. Bagus. Iya. Saya ingin menjual lukisan ini. Kalau harganya 500 miliar gitu, apakah kalian mau membelinya? Ya. Saya sangat menginginkan lukisan ini. Tapi saya tidak punya banyak uang. Orang di dunia mau beli antik 500 miliar. Hanya ada sedikit sekali. Lukisan saya ini tidak laku dong. Nona Lin, jangan panik dulu. Hanya sedikit orang yang bisa membelinya, lukisan kuno ini. Tapi kebetulan kamu mengenal salah satunya. Nona Lin, silakan duduk. Ayo duduk. Duduk. Iya Nona Lin. Kamu datang hari ini? Saya datang hari ini. Aku ingin tunjukkanmu sesuatu yang berharga. Barang berharga? Tunggu sebentar ya. Ini lukisan Fuchun Shanju Tu ini. Ini ternyata asli loh. Wah. Tuan Sun bisa lihat itu, tapi saya tidak bisa melihatnya. Saya benar-benar malu. Nona Lin ingin menjualnya kepada saya. Saya pasti akan. 500 miliar. Baik-baik. Ini barang tak ternilai, bisa dibeli. Adalah kehormatan bagi saya, Sun. Ini total 2 kartu ini loh. Totalnya 500 miliar. Silakan terima. Terima kasih, cucu. 500 miliar ditambah uang sebelumnya. Cepat saya jadi miliarder triliunan. Nona Lin sangat bijak memilih. Setelah berkenalan dengan Nona Lin, kamu sudah memberiku banyak kejutan. Membuat pandangan saya terbuka lebar. Aduh, Tuan Sun. Terima kasih. Anda terlalu baik. Ngomong-ngomong, saya punya seorang teman ingin berkenalan denganmu.
Tidak tahu apakah kamu bersedia. Teman Tuan Sun adalah teman saya, Lin Wanning. Sangat lugas. Ayo. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini Kian Duoxing, pakar barang antik terkenal. Dr. Qian. Aduh, Dr. Qian, kamu terhormat. Tidak seharusnya. Wah, saya tidak pantas. Silakan duduk. Silakan duduk. Dr. Qian mendengar kisah Nona Lin. Langsung terbang pulang dari luar negeri. Ingin berkenalan dengan Nona Lin. Dr. Qian, ini Nona Lin yang kubilang padamu. Wah, melihat sendiri jauh lebih baik. Tidak menyangka Nona Lin kita begitu muda. Berarti kabar yang beredar pasti palsu ya? Dr. Qian, hanya karena saya muda, langsung menyimpulkan saya melakukan kecurangan. Hei, di dunia barang antik kita, yang diutamakan apa sih? Senioritas. Pengetahuan. Orang muda sepertimu. Lebih hebat dari para ahli. Kamu tidak bercanda kan? Dr. Qian, saya bisa bersaksi. Kemampuan Nona Lin sama sekali tidak palsu loh. Tuan Chen, Anda tidak perlu menjelaskan. Dr. Qian, daripada kamu meragukan di sini, lebih baik kamu beri aku kesempatan biar aku bisa buktikan diriku sendiri. Masuk akal sih. Kebetulan banget. Aku dapat barang bagus. Kalau kamu bisa ceritakan asal-usulnya, aku akan percaya. Kamu benar-benar jago. Baiklah. Biar aku lihat. Ada yang aneh. Barang ini cuma 50 yuan. Ada masalah. Ternyata ini barang palsu. Aku tidak tahu asal-usulnya. Karena dia barang palsu 50 yuan. Apa yang kamu bilang? Dengar aku. Aku sudah mengidentifikasi barang ini. Pasti asli. Benar-benar asli. Kamu bilang ini palsu? Kamu ngerti apa sih? Kita bertaruh yuk. Kalau aku tidak bisa membuktikan bahwa ini palsu, aku kasih kamu 100 miliar. Bertaruh aja, bertaruh. Kalau barang ini benar-benar seperti yang kamu bilang palsu, aku jual seluruh hartaku 200 miliar. Semua aku ganti rugi ke kamu. Seluruh hartaku cuma 200 miliar doang. Baiklah, jangan minta bidding. Oke. Sepakat, tidak boleh ingkar janji. Aku kalah, kasih kamu 100 miliar. Kamu kalah, kasih aku 200 miliar. Kena. Yuk kita ganti tempat lain. Tidak boleh merusak barang Tuan Su. Tidak apa-apa. Kamu butuh apa lagi? Tolong kasih aku palu saja. Oke, ambilkan palu. Palunya datang. Semua orang lihat baik-baik ya. Ini. Suara ini cuma dari baja loh. Lihat lagi bekas-bekas di sini. Ini jelas sepotong besi. Ini. Wah, Dr. Qian, kamu kalah. Aku tidak percaya. Ini. Aku Ya, aku kalah. Wah, aku teliti antik seumur hidup. Aku kalah dari gadis kecil ini. Aku kalah darimu 200 miliar. Aku akan memberimu uang. Buat apa? Aku pergi duluan. Dr. Qian, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Dr. Qian, jangan emosi dulu. 200 miliar. Ini, aku bayarin duluan untukmu ya. Nona Lin nggak keberatan kan? Nggak keberatan. Tuan Sun langsung bayar. Ditambah 200 miliar ini. Uang yang aku hasilkan sebelumnya pas lebih dari 1 triliun. Wow, aku miliarder. Nona Lin, kami berdua bekerja cepat sebulan. Akhirnya bangun rumah leluhur Lin kembali. Kerjamu bagus banget. Semua pekerja dapat bonus ganda. Oke, siap. Terima kasih, Dewa Lin. Jangan panggil aku Dewa Lin ya. Panggil aku Nona Lin aja. Oke, Dewa Lin. Apakah Zhou Qiang bodoh? Sudahlah, nggak usah dipikirin. Leluhur, tenang saja. Aku di sini, keluarga Lin akan terkenal. Leluhur tua. Sekarang aku punya aset triliunan. Menjadi orang terkaya di seluruh kota. Kita bangun kembali rumah leluhur Lin. Leluhur, kamu bisa istirahat tenang sekarang? Leluhur tua. Lin Wanning, tenanglah. Kamu begitu tidak ingin bertemu aku ya? Aku takut leluhur tidak keluar. Bicara begitu loh. Jadi kamu takut si leluhur tua marah ya? Aku tahu leluhur tua bukan pelit. Kamu salah tebak. Maaf. Leluhur tua, aku salah. Tadi bercanda sama kamu sampai menakuti. Kamu ya? Leluhur,
Umurmu berapa tahun? Kamu masih menakuti aku. Ya, sudah jangan bercanda lagi. Waning kamu melakukannya dengan sangat baik. Mata langit sudah di lantai atas. Aku tak punya hadiah untukmu. Leluhur tua, aku datang memujamu, bukan untuk hadiah. Leluhur tua sudah memberiku mata surgawi, membuatku bisa menjadi kaya raya. Budi besar yang luar biasa ini, aku tak akan lupa. Keturunan keluargaku punya hati seperti ini. Kau berterima kasih. Dia sangat berbakti. Dengan begitu, kamu akan melangkah lebih jauh nanti. Sudah, nanti sesekali datang untuk memuja. Aku saja sudah cukup. Jalani hidupmu dengan baik. Gunakan mata surga itu dengan baik. Terima kasih banyak, leluhur tua. Terima kasih banyak, leluhur tua. Terima kasih banyak, leluhur tua. Terima kasih banyak, leluhur tua.